Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatmawati dari Lokal A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian korasional. Yang pertama, pengertian penelitian korasional. Kedua, ciri-ciri penelitian korasional. Ketiga, sebutkan tahap-tahap penelitian korasional. Yang keempat, contoh penelitian korasional. Pengertian penelitian korasional. Yang pertama, menurut Guy, ahli atau pakar pertama yang menyampaikan pendapatnya terkait definisi dari model korasional dalam penelitian adalah Guy. Melalui bukunya, Guy menjelaskan bahwa metode korasional adalah salah satu bagian penelitian ex post facto karena biasanya peneliti tidak memanipulasi keadaan variabel yang ada dan langsung mencari keberadaan hubungan dan tingkat hubungan variabel yang direfleksikan dalam koefisien korelasi. Kedua, menurut Emzir, pendapat kedua disampaikan oleh Emzir pada tahun 2009 yang dimana metode korasional menurutnya adalah penelitian yang dilakukan dalam berbagai bidang diantaranya pendidikan, sosial, maupun ekonomi. Dijelaskan pula oleh Emzir bahwa metode korasional umumnya hanya menafsirkan hubungan antara dua variabel saja, sehingga tidak sampai meneliti hubungan kausalitas. Meskipun demikian, hasil penelitian dengan metode ini bisa dikembangkan untuk diteliti kembali. 3. Menurut Suryabrata. Suryabrata pada tahun 1994 dijelaskan bahwa penelitian korasional adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor memiliki kaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan pada koefisien korelasi. Ciri-ciri penelitian korasional. Yang pertama, cocok untuk variabel kompleks. Kedua, memungkinkan untuk dilakukan pengukuran serentak. Ketiga, hasil penelitian berupa tinggi rendahnya hubungan variabel. Keempat, bisa digunakan untuk meramalkan variabel lain. 5. Punya sejumlah kelebihan. Tahap-tahap penelitian korasional. Pertama, penentu masalah. Yang pertama, yaitu menentukan masalah. Tidak semua permasalahan bisa diteliti dengan korasional, karena pada korasional hanya mengukur tingkat hubungannya, bukan sebab atau akibat dari permasalahan tersebut. Kedua, studi kepustakaan. Yang kedua, mencari referensi atau landasan teori untuk penelitian tersebut. Pada studi kepustakaan ini, peneliti mencari sumber referensi yang bisa digunakan sebagai acuan penelitian, sehingga penelitian tersebut dapat dilakukan secara sistematis berdasarkan urutan dari acuan. 3. Metodologi penelitian. Yang ketiga, menentukan metode penelitian yang digunakan. Pada metode penelitian korasional, peneliti harus menentukan subjek yang akan digunakan pada penelitian tersebut. 4. Pengumpulan data. Yang keempat, mengumpulkan data-data yang dibutuhkan penelitian. Pengumpulan data-data berdasarkan atau menyesuaikan variabel yang dipilih. Pengumpulan data tersebut bisa menggunakan tes, angket, wawancara, dan observasi. 5. Analisis data. Yang kelima, menganalisis data yang telah didapatkan. Analisis data pada penelitian korasional yaitu dengan cara mengkorelasikan variabel satu dengan variabel yang lain, sehingga mendapatkan hasil penelitian yang sesuai. 6. Simpulan. Yang keenam yaitu merangkum atau mengambil simpulan secara umum dengan deskripsi dan pembahasan hasil mengenai penemuan tersebut. Deskripsi simpulan haruslah ringkas, relevan, dan runtut berdasarkan permasalahan penelitian. Selanjutnya, contoh penelitian korasional. Ketika seseorang menghimbau untuk memakai masker saat naik motor demi mengurangi menghirup debu, maka itu menunjukkan adanya korelasi antar kedua variabel, yaitu pakai masker dan mengantisipasi debu. Ketika kita mendengar ada anjuran untuk rajin mencuci tangan supaya tetap sehat, maka hal itu menunjukkan ada korelasi antara cuci tangan dengan kesehatan.
Beberapa contoh penelitian koreksional di bidang ilmu sosial juga jumlahnya tak terhitung. Contohnya, makin tinggi tingkat kesenjangan sosial di suatu kota, makin tinggi jumlah kasus kriminalitasnya. Hal itu menunjukkan adanya korelasi antara variabel tingkat kesenjangan dengan variabel jumlah kriminalitas. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.